selamat mengikuti lomba 10 program pokok PKK tingkat kelurahan, dan semoga yang menjadi pemenang insya Allah bisa membawa nama baik kelurahan Srengseng Sawah ke depan dan bisa menjadi juara di tingkat nasional. Jadi di sini kita sekarang lebih dituntut untuk bekerja lebih keras, dalam arti benar-benar lapangannya itu seperti apa, pembukuannya juga seperti apa. Mungkin RW 5 ya kalau untuk Pokja 2-nya, RW 13, RW 13 sampai RW 13 untuk Pokja 4, RW 13 Pokja 4, RW 14 untuk Pokja 3-nya. Kalau untuk sekretariat kan di sini ya Bu ya, sama nanti insya Allah Pokja 1 juga di sini nanti simulasi pada gugur ya Bu ya. Mungkin itu aja dari saya, pokoknya semua ibu-ibu semangat semua ya Bu, selamat mengikuti lomba dan sukses selalu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim penggerak PKK Kelurahan Srengseng Sawah hari ini sedang melaksanakan lomba 10 program pokok PKK yang biasa dilaksanakan tiap tahun. Yuk kita lihat kegiatan lombanya. Pesertanya adalah 3 RW. Makasih ya. Lomba kesekretariatan ini yang dinilai adalah administrasinya. Ya, selain kesekretariatan, kita juga hari ini ada yang sedang berjalan juga lomba administrasi Pokja 3. Yuk kita lihat. Yang di sini sekarang sedang berlangsung lomba dari Pokja 3 yaitu administrasi Poktan 3 yang diikuti dengan 3 RW juga. Di antaranya ada dari RW 15 dan 14 dan RW 17. Yuk, kita kenalan dulu dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Ini Ibu Hajah Etin Supriyatin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Ibu Yuli sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Hari ini kita sedang mengadakan lomba program 10 program PKK. Alhamdulillah ini harusnya sih kemarin ya, karena kemarin qadarullah ada kendala, jadi hari ini jadi dibuat 1 hari. Insya Allah nanti pada duhur dilanjutkan Pokja 1 yaitu simulasi ya Bu. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya dengan kegiatan yang di lapangan dan siang nanti ada season kedua. Baik, Assalamualaikum. Saat ini kita sedang berada di Sikon 13, yaitu tepatnya di Posyandu Bungur 3 sebagai peserta lomba 10 program pokok PKK Kelurahan Srengseng Sawah Pokja 4. Yuk kita masuk ke dalam. I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do? Ini Posyandu Bungur 13 yang ada di lokasinya di Sikon 13 ya. Ini lagi sedang berlangsung pemeriksaan administrasinya ya. Semangat Ibu. Sebentar izin. Ini sedang berlangsung penilaian administrasi Posyandu Bungur 13, salah satu peserta lomba 10 program pokok PKK. Perkenalkan, ini juri dari Puskesmas Pembantu Kelurahan Srengseng Sawah sebagai juri lomba administrasi Posyandu Bungur 13. Gimana kesannya Mbak Riri? Sejauh ini sih kalau untuk administrasi alhamdulillah ya, kalau di RW 13 ini oke gitu ya, lengkap gitu, karena kan memang sudah ada pembinaan sebelum-sebelumnya juga ya, di bulan lalu ada pembinaan juga untuk semua RW yang ikut lomba gitu. Sekarang tertib sih, insya Allah tertib lah gitu. Ya, mudah-mudahan jadi lebih baik nih. Betul, ya. Kedepannya terus kayak gitu. Terima kasih bimbingannya, arahannya.
Izin Ibu Maya. Ini Ibu Maya sebagai Pokja 4 Kecamatan Jagakarsa yang hari ini menjadi juri. Ini Ibu Suryani sebagai Pokja 4 Kelurahan Srengseng Sawah. Izin kesan pesannya, mohon maaf sedikit waktunya. Siap. Kesan-kesannya pesan daripada di RW 013. Alhamdulillah sejauh ini pengisian untuk buku posyandu itu alhamdulillah kadarnya sudah paham dan juga sudah terisi dengan baik dari tahun ke belakangnya, dari tahun 2023, 24, 25 sudah ada. Kebetulan bank sampahnya juga ada, udah paham juga. Ya, memang lomba ini adalah memang baru launching istilahnya ya. Jadi memang artinya memang baru pendiriannya juga. Artinya dari inisiatif mereka aja udah semangat untuk mengikuti kegiatan dan diadakannya tempat atau lokasi titik-titik yang ada di wilayah untuk menjadikan bank sampah. Terima kasih arahannya, bimbingannya juga. Boleh silakan dilanjut. Nih Ibu RW-nya nih. Gimana persiapan lombanya, berapa lama Ibu? Itu nggak bisa dibahas nih. Oh, luar biasa ya. Yang penting otaknya enek gitu, kuat gitu ya. Apa aja. Kalau posyandu sih sebenarnya karena udah biasa. Nih, jadi kami hanya memperbaiki dikit. Tuh. Kalau bank sampah emang karena baru satu kali. Jadi ya baru sedikit dokumentasinya. Luar biasa semangatnya nih, Masya Allah. Harus semangat terus menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bu RW. Yuk kita lanjut ke peserta yang posyandu yang lainnya. Sekarang kita berada di Posyandu Delima 3 yang juga menjadi peserta Lomba 10 Program Pokok PKK Pokja 4. Yuk kita ketemu sama Ibu RW-nya dan Ketua Posyandunya. Gimana persiapan Lomba 10 Program Pokok PKK-nya ini? Ya alhamdulillah. Ya Allah. Siap persiapannya. Lancar ya, semangat. Amin. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Berapa lama persiapannya? Satu bulan. 1 bulan. Segitu banyak buku-buku posyandu tuh. Lihat buku-buku posyandu yang berjejer sudah. Luar biasa ya. Terima kasih sudah berpartisipasi di 10 program pokok PKK lombanya tahun ini. Semoga menjadi yang terbaik. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Saat ini kita berada di RW 05, tepatnya di PAUD Al-Ikhlas yang menjadi salah satu peserta lomba 10 program pokok PKK Pokja 2. Ini adalah bentuk lombanya taman bacaan. Jadi tidak hanya membaca saja, tetapi kita juga tahu lingkungan seperti apa, tahu tumbuhan apa saja yang ada di dalam tersebut. Jadi tidak hanya membaca saja. Dan untuk hal merah kita tidak. Sekarang kita berada di RW 014 yang menjadi salah satu peserta
lomba 10 program pokok PKK Pokja 3. Kalau tadi kita lihat di kantor kelurahan itu adalah lomba administrasinya, namun saat ini adalah verifikasi lapangan melihat aku hatinya PKK. Yuk kita lihat sama-sama. Ya, ketemu kembali di verifikasi lapangan Taman dan Toga Pokja 3 RW 014. Ya. Ya, keterkaitan tokoh masyarakatnya luar biasa di aku hatinya PKK RW 014. Ada Bapak LMK, ada aparat Sikon 14. Oke, nah ini di mall kita bisa lihat tanaman-tanaman yang ada di Taman Aku Hatinya PKK RW 014. Ada tanaman toga, ada kolam sehat, ada tambula pot, ada hidroponik juga. Izin Bapak LMK, luar biasa ini ya, aku hatinya PKK. Persiapannya gimana Pak ini dalam rangka lomba 10 program pokok PKK ini? Jadi kita tidak menyiapkan Ibu ya, memang ini sudah menjadi program Pokja di lingkup RW kami, sehingga ini setiap harinya, setiap bulannya ya sudah menjadi kegiatan rutinitas di RW 14. Luar biasa ya. Iya, jadi Ibu. Nggak cuma lomba aja ya. Tidak disiapkan, memang seperti ini yang sudah terjadi. Ya, terima kasih Bapak. Semoga terus menjadi lebih baik dan sukses. Amin. Untuk RW 014. Tadi sudah kita saksikan, sudah kita sama-sama lihat pelaksanaan lomba 10 program pokok PKK Kelurahan Srengseng Sawah dari kesekretariatan sampai dengan Pokja 4, termasuk lomba yang ada di lapangan. Nah, saat ini mari kita sama-sama saksikan lomba 10 program pokok PKK Kelurahan Srengseng Sawah Pokja 1, yaitu simulasi pola asuh anak di era digital. Menurut saya ini sangat bagus ya, karena anak usia dini itu perlu untuk menanamkan agama sejak dini gitu. Untuk ayahnya sebenarnya tidak perlu juga untuk melarang, karena ya itu tadi agama itu penting dari dini dan seperti itu. Saya si orang tua perempuannya itu berbicara langsung kepada ayahnya dan memberikan keterangan bahwa memberikan pendidikan agama sejak dini itu sangat baik untuk kedepannya. Nah, itu aja. Dididik dari dini ya, soalnya apalagi untuk masalah agama itu sangat penting untuk anaknya sendiri, berada dasarnya, isinya basicnya ada di agama, gitu menurut saya. Pendidikan pun perlu. Jadi kita sebagai orang tua itu pertama kali kita tanamkan itu agamanya dulu. Nanti kita bimbing bersama-sama ayah ibunya, kita arahkan kalau sudah mulai anak-anak dari balita, kita arahkan ke tempat lingkungan yang baik, masukkan ke lingkungan playgroup ataupun TK dan sejenisnya. Kita tetap dampingin, karena di rumah pun orang tua tetap mengajarkan pendidikannya, tidak lepas begitu aja. Ya, makasih. Tersebut, anak tidak mungkin bingung gitu, karena pola asuh yang diberikan oleh orang tua
tuanya, karena orang tua pun akan merasa ketakutan jika mengasuh dengan pola yang salah gitu. Mungkin itu saja bisa dimengerti dari saya. Terima kasih. Bagaimana cara menjaga anak-anak sejak dalam kandungan? Menurut saya, menjaga anak sejak dalam kandungan itu memberi nutrisi yang bagus, terus mentaati larangan dari dokter. Itu aja sih Bu yang menurut saya. Dodi dalam masa transisi dari anak-anak remaja, dan itu biasanya akan merasa gelisah dan tidak tenang. Sikap orang tua harus mendekati Dodi dan bermusyawarah dengan pola asuh anak, tidak menang, tidak kalah. Terima kasih. Menuju remaja itu membuat hatinya gelisah, resah, terkadang bingung karena dia biasanya rajin belajar. Akhirnya ketika pas ujian dia merasa bingung. Disinilah peran orang tua untuk merangkul, mengajak bicara dari hati ke hati dan memberi semangat kepada anak agar dia tetap menjadi anak yang berprestasi. Terima kasih. Lingkungan yang bagaimana yang dikatakan sehat? Lingkungan yang dikatakan sehat adalah lingkungan yang memiliki suasana aman, nyaman, sehat, tertib, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang bermanfaat dan positif. Gimana kalau lingkungan tuh tiap malam, tengah malam, tetangga kita berisik dengan suara-suara sound system dan teriak-teriakan? Lingkungan amannya kita didik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik sehingga akan membawa rasa aman baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat di sekitarnya. Apalagi tadi bicara untuk orang yang lingkungannya padat penduduk gersang, itu memang keamanan memang kurang terjaga, tapi insya Allah dengan pendidikan di rumah dengan pendidikan yang baik, insya Allah rasa aman itu akan tetap terjaga dari rumah sampai dalam lingkungan. Terima kasih. Saya akan membacakan pesan ini sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Terima kasih. Tadi kita sama-sama sudah melaksanakan simulasi mengenai pola asuh anak dan remaja. Untuk kita lomba di sini 30 menit ya. Tapi kalau untuk lomba di tingkat kecamatan, apalagi tingkat kota, itu waktu nggak ada 30 menit kok. Coba masukkan dari saya ini saja, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penggerak PKK Kelurahan Srengseng Sawah sudah melaksanakan lomba 10 program